Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Oceanografi 5 hendak mempresentasikan mengenai hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari Saya Bayu Ari Pratama, kemudian Gilbert Andrea Sinaga, Mas Muhammad Linamik Damrai Tahak, kemudian Ramadan, lalu kemudian Agus Rizky. saya Ganesh Cato Maharsi. Lanjut. Monggo materi pertama akan disampaikan oleh Mas Bagus Rizky. Pertemuan pertama, oceanografi berasal dari kata ocean yang berarti laut dan grafi yang berarti gambaran. Pengertian oceanografi adalah salah satu cabang ilmu bumi yang mempelajari tentang semua aspek lautan, meliputi kehidupan lautan, ekosistem, arus dan gelombang, serta pergerakan sedimen dan bentuk dasar laut. Sejarah oceanografi dimulai pada tahun 4000 sebelum Masehi oleh pedagang Polinesia, yaitu India dan Arab, yang mencatat tentang arus dan angin di Samudra India. Kemudian, penelitian modern dipelopori oleh pelaut Eropa seperti Bartholomew Dias, Christopher Columbus, Vasco da Gama, dan Ferdinand Magellan. Mereka meneliti di Samudra Pasifik dan Atlantik. Penelitian ilmiah setelah pelaut dari Eropa dilanjutkan oleh Vasco dan Charles Darwin. Mereka meneliti di Samudra Arktik dan Antartik. Terdapat 7 era perkembangan oceanografi, antara lain era oceanografi permukaan, era eksplorasi laut dalam, era sistem survei nasional, era metode baru, era kerjasama internasional, era satelit, dan era ilmu sistem bumi. Sejarah oceanografi di Indonesia. Konik Venture pada tahun 1904 mendirikan laboratorium pertama di Jakarta. Kemudian berubah nama menjadi Laboratorium Biologi Laut pada tahun 1919. Kemudian diubah menjadi Lembaga Oceanologi Nasional tahun 1970. Dan sekarang penelitian dilakukan oleh berbagai lembaga sesuai kebutuhan. Lanjutkan. Teori dan asal-usul lautan terbagi menjadi 3, yaitu teori pelepasan lempeng, teori undasi, dan teori tektonik lempeng. Teori pelepasan lempeng merupakan teori tertua yang mengungkapkan kejadian laut. Sedangkan teori undasi yaitu teori yang menjelaskan gangguan keseimbangan geostatik akibat arus gerakan vertikal pertemuan laut. Teori ketiga yaitu teori pergerakan lempeng bumi dalam kaitannya dengan perkembangan lautan baru. Lapisan di bumi terdiri dari atmosfer atau lapisan udara, hidrosfer atau semua air di bumi, litosfer lapisan keras bumi, astenosfer lapisan lunak dan dapat mengalir secara lambat, dan pusat bumi yang kaya akan logam-logam besi dan nikel. Selanjutnya pertemuan 2 akan disampaikan oleh silakan pertemuan 2 yaitu Mas Bayu atau Mas Syahrul. ya, aku Enes. Pertemuan 2. Massa merupakan sifat fisika yang sering disamakan dengan berat. Massa air laut berdasarkan perbedaan suhu, salinitas, dan pengaruh densitas dibagi menjadi 2, yaitu massa air permukaan atau upper water mass dan massa air dalam atau deep water mass. Termokline merupakan lapisan perairan laut yang tipis dan terjadi penurunan suhu secara drastis setiap bertambahnya kedalaman. Termokline terjadi mulai dari kedalaman 200 meter hingga 1000 meter. Termokline terdiri dari 3 bagian, yaitu epilimian adalah lapisan yang terletak di bagian kolom air permukaan dan memiliki suhu hangat serta memiliki percampuran air yang stabil. Metalimian adalah bagian kolom air yang mempunyai suhu vertikal yang relatif tinggi.
menurut Tom Zack pada tahun 2000 menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi kedalaman lapisan desmoklin yaitu arus, upwelling dan downwelling, material padatan tersuspensi, posisi lintang, curah hujan dan variabilitas iklim global atau El Nino dan La Nina. Halogren adalah sebuah lapisan vertikal di dalam laut di mana kadar salinitas berubah dengan cepat sejalan dengan perubahan kedalaman. Halogren terjadi pada kedalaman 1000 meter sampai dengan 900 meter. 100 meter sampai dengan 900 meter. Air asin memiliki kepadatan yang lebih besar dibandingkan air tawar. Hal ini membuat air asin memiliki berat jenis yang juga lebih besar. Ketika kedua jenis air asin ini bertemu, akan membuat lapisan halogren yang berfungsi sebagai pemisah antara keduanya. Pycnosphere adalah daerah di mana terjadi kenaikan densitas berdasarkan meningkatnya kedalaman. Densitas ditentukan oleh temperatur, salinitas, dan tekanan. Semakin menuju daerah ekuator, maka lapisan pycnosphere akan semakin menuju permukaan. Berkutub akan semakin ke dalam. Ya, kemudian pertemuan 3 akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, sifat fisika air laut. Antara lain ada suhu. Yang pertama, suhu adalah temperatur dari air laut itu sendiri. Yang mempengaruhi suhu itu ada banyak, seperti lama penyiraman sinar matahari, lalu luasan laut sendiri, kemudian iklim. Yang kedua yaitu salinitas. Salinitas adalah kadar garam yang ada pada laut. Kadar garam dipengaruhi oleh iklim, kemudian pasang surut air laut, kemudian kecepatan angin itu juga mempengaruhi salinitas. Ketiga yaitu densitas. Densitas adalah kerapatan jenis massa air laut sehingga menyebabkan tekanan pada air laut itu berbeda-beda di setiap kedalamannya. Di kedalaman yang paling dalam memiliki densitas yang paling tinggi. Berikutnya yaitu arus laut. Arus laut ini merupakan kecepatan pergerakan dari air laut sendiri, dipengaruhi oleh angin maupun gaya gesek yang terjadi di dalam laut. Kemudian ada gaya Coriolis. Gaya Coriolis ini tersebar di lautan seluruh dunia. Kemudian pengaruh topografi dan pulau kecil. Jadi pulau-pulau kecil yang dilewati oleh laut ini akan mempengaruhi sifat fisika air laut, karena dengan adanya pulau kecil ini arah arus laut itu akan berbelok atau berbeda-beda. Lanjut. Sifat kimia air laut. Ini ada ikatan antar elemen. Jadi yang mengikat antara air di dalam laut itu adalah ikatan antar elemen. Kemudian ada ikatan ionik atau ikatan yang berdasarkan elektron, kemudian ikatan kovalen, struktur air dan sifat air, kemudian ada air laut dan juga gas dalam air laut. Nah, ini ada gas terlarut dalam air laut. Terdapat nitrogen 64%. Kemudian akan dijelaskan oleh Mas Syahrul. Gas-gas yang terlarut dalam air laut, yaitu ada nitrogen yang ada 64% yang ada di laut. Nitrogen yang terdapat di laut terdiri dari beberapa bentuk, antara lain ikatan-ikatan organik, nitrat, nitrogen oksida, dan nitrogen dalam bentuk gas bebas. Di lautan terbuka, kadar nitrat semakin besar dengan semakin besarnya kedalaman. Terjelasnya partikel-partikel yang mengandung nitrat. Penguraian partikel tersebut menjadi nitrogen anorganik. Kondisi nitrat pada lautan terbuka dapat dikatakan hampir seragam baik horizontal maupun vertikal. Kemudian ada O2.
Larutan oksigen di laut sangat penting, artinya dalam mempengaruhi kesetimbangan kimia di laut oleh hewan dan tanaman air, termasuk bakteria untuk respirasi, sedangkan proses fotosintesis oleh tanaman air karena menghasilkan oksigen. Salah satu faktor yang menentukan konsentrasi oksigen. Tukaran dengan atmosfer di permukaan laut atau air-sea interaction. Distribusi oksigen secara vertikal yaitu adanya gerakan air, kemudian proses kimia, kemudian proses kehidupan di laut. Untuk pernapasan dan pembusukan zat anorganik sehingga konsentrasi oksigen menurun dengan semakin besarnya kedalaman. Yang terakhir ada karbon dioksida atau CO2. Karbon dioksida terdapat di laut oleh karena adanya aktivitas metabolisme organisme laut dengan atmosfer yang terjadi di lapisan permukaan. Mungkin selanjutnya Ya, bisa dijelaskan oleh Mas Muhammad. Oke, di atmosfer CO2 terdapat sebagai CO2 bebas, tetapi di air laut sebagian besar dari CO2 terdapat dalam bentuk karbonat dan bikarbonat, dan sebagian lagi sebagai CO2 bebas. Lanjut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih.